Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami ingin mempresentasikan tentang perancangan interface arsitektur pada PT ABC menggunakan framework TOGAF ADM. Saya Arif Pamungkas. Saya Disti Titania. Satria Maulana. Saya Ahmad Faroji. Saya Fira Abarn. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memiliki pengaruh besar pada perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Namun bagaimana cara pengaplikasian teknologi informasi dalam suatu perusahaan sehingga dapat mempengaruhi perusahaan tersebut dalam mencapai visi, misi, atau tujuan strategisnya. Keberhasilan suatu perusahaan hanya akan dilihat jika perusahaan memiliki strategi bisnis yang baik dan didukung dengan teknologi informasi. Pada PT ABC yang merupakan perusahaan di bidang jasa pelayanan pengiriman barang melalui kereta api dan truk box, berawal dari kebijakan manajer IT yang membutuhkan perancangan enterprise arsitektur untuk menunjang strategi bisnis bagian operasional PT ABC. Mengacu pada permasalahan yang ada pada PT ABC, perusahaan memerlukan perancangan enterprise arsitektur dengan menggunakan metode TOGAF atau The Open Group Architect Framework ADM, yaitu Architecture Development Method, untuk memperbaiki permasalahan yang dialami oleh perusahaan. Identifikasi permasalahan. 1. Perusahaan belum memiliki perancangan strategi pengembangan rencana bisnis yang mengakibatkan bisnis berjalan belum optimal dan kalah saing dengan perusahaan lain. 2. Perlunya perancangan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan bisnis perusahaan dan memberi fasilitas kepada pelanggan. 3. Belum ada teknologi yang dapat mengintegrasikan seluruh kantor unit, cabang, dan pusat penyimpanan data yang terpusat di PT ABC. Rumusan masalah. A. Bagaimana perancangan domain bisnis arsitektur pada PT ABC? B. Bagaimana perancangan domain data arsitektur pada PT ABC? C. Bagaimana perancangan domain application arsitektur pada PT ABC? D. Bagaimana perancangan domain teknologi arsitektur pada PT ABC? Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dua, yaitu yang pertama memberikan gambaran bagaimana implementasi atau penerapan interface arsitektur PT ABC. Yang kedua, dapat dijadikan acuan atau pedoman jika kedepannya akan dilakukan perbaikan atau pembaruan sistem. Enterprise arsitektur. EA atau enterprise arsitektur atau dalam bahasa Indonesia berarti arsitektur perusahaan adalah praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis perusahaan agar berhasil melaksanakan strategi bisnis. Enterprise arsitektur atau EA membantu bisnis menyusun proyek dan kebijakan teknologi informasi atau TI untuk mencapai hasil bisnis yang diinginkan, di mana hal ini juga sesuai berdasarkan simpulan kami yang bersumber dari situs SEO. Selain itu, ini juga dilakukan untuk tetap mengikuti tren dan gangguan industri menggunakan prinsip dan praktik arsitektur, sebuah proses yang juga dikenal sebagai perencanaan arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur planning atau EAP. TOGAF adalah suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk arsitektur yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi. Kita perlu menggunakan TOGAF ketika proses penyusunan arsitektur SI suatu organisasi yang cukup besar dan memiliki proses yang cukup rumit. Pada saat itu kita harus menggunakan tools. Tidak bisa hanya menggunakan keinginan sendiri. Jadi pada saat inilah kita perlu menggunakan framework yang general yaitu TOGAF.
Deskripsi perusahaan. PT ABC merupakan suatu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi. Jasa pengirimannya via kereta api sangat melekat di benak masyarakat. Pada nama besar PT ABC, perusahaan logistik ini dirintis pertama kali pada tahun 1966 dengan nama PT XYZ sebagai salah satu perusahaan konsorsium subkontraktor kereta api. Pada Januari 1972, PT ABC resmi didirikan oleh Dr. Haji Zainal Arifin Syah, Haji Alimuddin Syah, dan Haji Abdul Jalal di Jakarta. Untuk pertama kalinya pula sekaligus dibuka kantor pusat dan kantor cabang yang berdomisili di Jakarta. Tak hanya kereta api, pelayanan jasa kirim barang juga tersedia melalui armada truk box container. Dengan sarana angkutan kereta api dan armada tersebut, PT ABC mampu melayani masyarakat yang membutuhkan jasa pengiriman cepat, tepat, aman, dan terjamin. Ini bisnis arsitekturnya. Value chain diagram merupakan suatu diagram untuk mengklasifikasikan, menganalisis, dan memahami aktivitas-aktivitas yang membentuk nilai suatu produk atau jasa dan digunakan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya dalam mencapai suatu keunggulan yang kompetitif. Value chain diagram diidentifikasi berdasarkan dokumen struktur organisasi. Value chain diagram terdiri dari primary activity dan support activity. Pada gambar di bawah ini menunjukkan value chain pada PT ABC. Pada bagian support ada infrastruktur, human resource, technology development, dan procurement. Untuk primary-nya ada shipping, operation, consignment, marketing, dan service. Nah, ini business requirement. Pada tabel ini akan menjelaskan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membangun bisnis arsitektur. Pada bagian operasional, ada bagian operasional, human resource development, pengadaan barang, marketing, dan pelayanan pelanggan. Aktor atau role katalog. Katalog ini menjelaskan penguraian jabatan dari setiap pihak yang terlibat guna menjelaskan tingkat otoritas dari setiap pemangku jabatan tersebut. Role katalog diperoleh dari struktur organisasi perusahaan. Contohnya ini stakeholder, ada pimpinan atau kepala direksi. Activity-nya mengontrol semua aktivitas dan membuat segala aturan yang berjalan pada PT ABC dan memberikan segala persetujuan apapun. Lalu ada sekretaris. Activity-nya membantu setiap pekerjaan yang sedang terjadi dan melaporkan setiap laporan data yang telah terkumpul kepada pemilik. Lalu ada supir atau masinis. Itu bertugas untuk mengirim barang sampai tiba ke tujuan atau mengambil barang dari pengguna jasa. Lalu ada yang lainnya juga seperti asisten masinis dan juga staf. Data arsitektur. Data arsitektur requirement. Pada tabel ini akan menjelaskan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membangun data arsitektur. Yang pertama, mobil mampu memberi informasi yang update. Kedua, mobil dapat menyimpan data order dan delivery. 3, mobil mempunyai pemberitahuan delivery order. Yang keempat, mobil mempunyai keamanan yang tinggi. Lalu yang kelima ada web dapat menampilkan layanan tracking. Yang keenam, web mempunyai keamanan yang tinggi. Lalu yang ketujuh, web dapat menyediakan informasi yang update. Lalu ada entity atau data katalog. Entity atau data komponen katalog. Pada artefak ini, data entity atau data komponen katalog bisa menjelaskan kebutuhan data dan keterkaitannya yang dibutuhkan dalam kegiatan bisnis perusahaan PT ABC. Di sini ada satu pelanggan, deskripsinya menjelaskan detail informasi data pelanggan yang telah menggunakan jasa pengiriman barang di PT ABC berupa ID pelanggan, nama, alamat, telepon, dan email. Tipe datanya itu termasuk
master data. Di sini ada dua tipe data, yaitu master data dan transaksional data. Yang kedua, contoh yang transaksional ada barang. Deskripsinya menjelaskan detail informasi data barang yang dikirim oleh pelanggan seperti nama, jenis, alamat, asal, dan tujuan barang. Lalu ada beberapa lagi yang lain seperti pembayaran, asuransi, pengiriman, gudang, tracking, truk, kereta, pegawai, dan order. Data entity atau business function matrix. Data entity atau business function matrix merupakan artefak akan menjelaskan hubungan antara data entity dengan seluruh fungsi yang ada di perusahaan berupa matriks yang akan menentukan hak suatu fungsi pada akses data dalam suatu sistem atau aplikasi. Yang pertama ada pelanggan. Operasionalnya ada create, read, update, dan delete. Marketingnya ada R dan U. Layanan pelanggan ada R dan U. Human resource development-nya ada N atau A. Pengadaan ada N atau A, administrasi ada N atau A, keuangan ada N atau A, pelanggan ada N atau A. 2 ada barang, operasionalnya create, read, update, delete, marketingnya N atau A, layanan pelanggannya R, human resource development N atau A, pengadaan N atau A, administrasi N atau A, keuangan N atau A, pelanggannya R. Lalu ada pembayaran, pengiriman, gudang, tracking, truk, kereta, pegawai, dan order. Application arsitektur. Application arsitektur requirement. Pada tabel ini akan menjelaskan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membangun application arsitektur. 1. Aplikasi dapat menyimpan data pengiriman. 2. Aplikasi dapat menyediakan informasi yang update. 3. Aplikasi dapat berintegrasi dengan fungsi dan aplikasi lain. 4. Aplikasi dapat mengirimkan informasi ke divisi, fungsi, aplikasi, dan kantor lain. 5. Aplikasi dapat melakukan pengelolaan data. 6. Aplikasi mempunyai keamanan yang tinggi. Application atau function matrix. Function matrix merupakan sebuah matriks yang menjelaskan hubungan antara seluruh aplikasi yang akan diterapkan pada fungsi operasional dengan seluruh fungsi yang ada pada perusahaan. Aplikasi Y dan organization atau X. Mobile Herona Express. Ada pengelolaan tracking, pengelolaan order, pengelolaan pembayaran. Herona Express Office. Ada pengelolaan tracking, pengelolaan order, pengelolaan pembayaran. Website Herona Express. Ada pengelolaan tracking, pengelolaan order, pengelolaan pembayaran, pengelolaan penjemputan, pengelolaan pengiriman, pengelolaan pengantaran, pengelolaan transportasi, dan pengelolaan manajerial. Ji, mic lu Ji. Gap analisis. Gap analisis aplikasi pada tabel menggambarkan aplikasi existing yang terdapat pada perusahaan, yaitu website Herona Express. Pada kondisi existing, perusahaan hanya menggunakan website sebagai media informasi ke pelanggan. Namun pada aplikasi usulan terdapat pengembang website, yaitu dengan menambahkan fungsi order, pembayaran, dan tracking, serta penambahan aplikasi Herona Express Office, yaitu aplikasi internal perusahaan yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi serta digunakan alat koordinasi antar bagian dan kantor perusahaan. Untuk balik lagi. Untuk tabel gap analisis bisa. Untuk tabel analisis gap analisis bisa dilihat, perlu ditandain di sini ya. Next. Teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur requirements. Pada fase teknologi arsitektur menggambarkan logical dan physical application ke dalam teknologi yang akan dirancang. Arsitektur ini menjelaskan
infrastruktur dari software dan hardware yang mendukung aplikasi dan website perusahaan. Requirement teknologi akan menunjukkan kebutuhan apa saja yang ingin dicapai dalam membangun infrastruktur teknologi perusahaan pada operasional PT ABC. Di sini ada tabel nomor requirement. Nomor 1 yaitu teknologi dapat berintegrasi dengan kantor pusat, kantor cabang, dan kantor unit. 2. Teknologi dapat digunakan oleh pelanggan atau user friendly. 3. Teknologi memiliki keamanan yang baik. 4. Teknologi dapat dijalankan oleh seluruh platform aplikasi perusahaan. 5. Teknologi dapat menyimpan seluruh data perusahaan. 6. Adanya data center yang menampung seluruh data terkait. Penutup. Kesimpulannya, dari hasil analisis perancangan enterprise arsitektur pada PT ABC, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah perancangan enterprise arsitektur menghasilkan prinsip-prinsip umum dan pada khusus pada fungsi marketing dan pelayanan pelanggan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi input bagi framework TOGAF ADM mulai dari preliminary phase sampai arsitektur vision. Sarannya berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Hasil dari perancangan enterprise arsitektur pada fungsi marketing dan layanan pelanggan dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan. 2. Dengan adanya ketersediaan data lengkap, maka akan sangat meneliti dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.